Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kali ini dalam segmen AAGC 2 siang-siang yang tayang pada siang hari untuk menemani aktivitas siang hari kalian. Kali ini ada cerita kiriman dari Mas Rashid. Cerita tentang pengalaman hidup seorang pemuda yang dianggap memiliki garis keturunan seorang prabu pada masa lalu, membuatnya mengalami banyak kejadian di luar nalar dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara seorang wanita dari arah belakang mengejutkan saya yang masih terheran-heran dengan kejadian ini. Nampak seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri dan tersenyum ke arah saya. Penampilannya sangat anggun, layaknya pakaian seorang putri kerajaan, lengkap dengan mahkota yang hampir sama dengan yang saya kenakan, hanya sedikit lebih besar dan bertabur lebih banyak batu mulia. "Siapa kamu? Kenapa saya bisa berada di sini?" tanya saya yang masih tidak mengerti dengan apa yang sedang berlaku. "Silakan duduk, nanti aku akan jelaskan semua yang ingin kamu ketahui." Saya pun menuruti perintahnya dan duduk di sebuah kursi kayu berwarna keemasan dengan ukiran yang sangat indah. Sementara itu, wanita itu juga duduk di kursi yang sama persis yang ada di depan saya. Posisi kami saat ini berhadapan. "Perkenalkan, namaku Sekar Kencana. Kau saat ini sedang berada di kerajaan kecilku, Imam," ucapnya dengan suara lembut. "Kerajaan kecil? Bagaimana bisa? Aku tadi masih tertidur di dalam kamar. Kenapa bisa sampai di sini? Ini pasti cuma mimpi," jawab saya berusaha menolak penjelasan darinya. Wanita cantik yang mengaku bernama Sekar Kencana tersenyum kembali mendengar penolakan saya. "Aku meminjam sukmamu sebentar. Saat ini kau memang masih tertidur. Hanya saja sukmamu sedang tidak berada dalam raga," terangnya lagi. Saya mengerutkan dahi, benar-benar tidak mengerti akan penjelasannya. "Semua bisa kulakukan dengan kesaktian yang aku miliki," tambah wanita itu. "Lalu apa hubungannya dengan aku hingga kau membawaku ke sini?" tanya saya penasaran. Wanita itu tak menjawab, malah mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti cermin bulat yang bergagang emas. Benda itu penuh ukiran yang mengelilingi pinggirannya. Ada beberapa batu akik berwarna merah dan biru tersemat di sisi kanan dan kiri benda tersebut. "Akan kutunjukkan alasannya kenapa aku membawamu ke sini," ucapnya sambil berpindah tempat dan duduk di samping saya. Saya mulai perhatikan cermin yang dipegang olehnya, yang sengaja ia acungkan ke hadapan kami. Mulut Sekar terlihat seperti sedang merapalkan sesuatu. Perlahan, cermin yang awalnya memantulkan bayangan saya dan Sekar mulai memudar dan berganti dengan gambar yang lain. Saya melihat gambar seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan saya sedang memadu kasih dengan seorang gadis yang mirip Sekar. Itu adalah suamiku, Raden Jagatirta, dan aku. Kami saling mencintai satu sama lain, hingga seorang perempuan yang telah bersekutu dengan jin jahat menghancurkan cinta kami, ucap Sekar Kencana dengan suara bergetar. Saya sempat menoleh ke arahnya. Jelas sekali raut kesedihan tampak di wajah Sekar. Kembali saya perhatikan lagi cermin yang kini sudah menampilkan gambar seorang wanita lain berpakaian hampir sama dengan Sekar. Wanita yang juga tak kalah cantik tersebut sedang bersama sesosok makhluk berwajah mengerikan dengan sepotong tubuh berupa tubuh ular. Di kepala makhluk itu terlihat ada sebuah mahkota berbentuk kepala naga. Perempuan laknat itulah yang membunuhku dan jabang bayi dalam kandunganku dengan ilmu hitam, hingga menyebabkan suamiku menjadi gila karena kehilangan kami dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Kali ini sorot mata Sekar menatap penuh dendam. Saya mulai sedikit mengerti jalan cerita kehidupan Sekar.
Akan tetapi, begitu gambar selanjutnya yang menampilkan sosok saya saat masih kecil yang sedang digendong oleh makhluk menyeramkan, pemahaman saya kembali menemui jalan buntu. Itu adalah sosok diriku saat mengambilmu dari ibumu beberapa belas tahun yang lalu, kata Sekar sambil memandang saya yang nampak terkejut. Sekar kembali menyimpan cermin miliknya di balik selendang yang terikat di pinggangnya. Sesaat, dia menghembuskan nafas panjang, lalu kembali duduk di kursinya yang semula. "Kenapa kau harus menculikku saat masih kecil?" tanya saya penasaran. Ada sekelumit rasa tak suka di batin saya atas tindakannya dahulu. Aku bukanlah Sekar yang dulu saat masih menjadi putri kerajaan, Imam. Aku yang sekarang adalah makhluk golongan jin yang biasa kalian panggil dengan sebutan Kalong Wewe atau Wewe Gombel. Kalian para manusia yang membuat citra buruk atas namaku. Aku tidak pernah menculik anak kecil untuk kumakan atau untuk kubunuh. Aku hanya mengambil anak yang memang sedang merajuk dan berusaha menghiburnya. Setelah sedihnya hilang, anak itu pun akan aku kembalikan lagi ke orang tuanya. Mungkin terdengar jahat bagi manusia karena aku membawa anaknya tanpa izin. Itu semua aku lakukan karena kesedihanku yang harus kehilangan jabang bayiku dulu. Sama seperti saat aku mengambilmu yang pada masa itu juga sedang merajuk. Hanya saja saat aku menyentuhmu, bayangan suamiku kembali muncul di benakku. Karena itulah aku kembali menemuimu saat kau sudah memasuki usia akil balik dan membawamu sekarang ke kerajaanku. Saya kembali terkejut mendengar penuturan panjang Sekar. "Jadi, kau berniat untuk menahanku di sini selamanya?" tanya saya dengan pandangan tajam. "Jika kamu bersedia, maka aku akan mewujudkannya. Kita lanjutkan kisah kasih kita yang sempat kandas di masa lalu, Kang Mas," kata Sekar sambil mendekati saya, lalu dengan erat memeluk saya secara tiba-tiba. Saya hanya bisa tertegun dalam pelukannya. Entah apa yang merasuki pikiran saya. Dengan perlahan, saya membalas pelukan Sekar jauh lebih erat lalu memegang dagunya. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Dengan jelas, saya bisa melihat betapa cantiknya wanita yang saat ini ada di hadapan saya. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuh saya dengan kuat hingga membuat saya terjungkal ke belakang. Seseorang tampak berdiri sambil bertolak pinggang di samping saya. Saya merasa sedikit pusing karena kepala saya sempat terbentur sesuatu ketika jatuh. "Hentikan permainanmu, jin kafir," kata laki-laki tua dengan berpakaian gamis serba putih, dilengkapi sorban dengan warna yang sama yang melingkar di atas kepalanya. Wajahnya yang tampak berwibawa dihiasi kumis putih dan jenggot panjang yang berwarna sama. Saya melihat dalam jarak kira-kira 5 meter. Sekar sedang menatap laki-laki yang tadi menarik tubuh saya itu dengan tatapan penuh amarah. "Apa urusanmu, Kisuta? Beraninya kau ikut campur?" bentak wanita itu dengan suara lantang. "Sudah cukup kau perdaya pemuda ini. Dia jelas-jelas bukan Jagadtirta suamimu. Dia hanya satu dari sekian ratus keturunanku yang wajahnya kebetulan mirip dengan mendiang suamimu," balas laki-laki bernama Kisuta masih dengan sikap tenang. Namun getaran suaranya mampu membuat dinding bangunan megah tempat kami berada terasa bergetar. Jelas sekali orang yang saat ini sedang berdiri di depan Sekar bukan orang sembarangan. Saya yang mendengar mereka adu mulut memutuskan untuk sedikit menjauh. Firasat saya, mereka berdua pasti akan bertarung. Tapi tunggu, kakek tadi bilang saya ini keturunannya yang kesekian ratus. Lah, emangnya dia siapa? Batin saya dalam hati. Sejenak saya memperhatikan kakek itu. Wajahnya memang seperti tidak asing bagi saya. "Memangnya apa pedulimu jika dia memang bukan suamiku, kakek tua?" bentak Sekar lagi. Kakek itu tersenyum mendengar bentakannya. "Selama kau tidak mau bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus, maka aku akan tetap ikut campur dengan urusanmu. Apalagi kali ini ada sangkut pautnya dengan salah satu keturunanku langsung," jawab laki-laki yang bernama Kisuta dengan wajah lebih serius. Sekar terlihat semakin marah. Kedua tangannya disematkan di depan dada. Matanya terpejam dengan mulut komat kamit. Tiba-tiba, tubuh Sekar diselimuti asap hitam dan saya kaget setengah mati. Saat melihat Sekar sudah berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan dengan 2 buah dada yang panjang menggantung. Saya meludah beberapa kali dan menggosok-gosokkan ujung baju yang saya kenakan ke mulut saya. "Sialan, tadi sempat gue cium tuh setan," kata saya sambil bergidik. Berkali-kali saya merasa mual membayangkan ciuman pembawa sengsara itu. Di lain pihak,
Sekar mulai menyerang laki-laki yang dipanggilnya Kisuta. Sekar yang sudah menjelma menjadi kalong wewe melayangkan serangannya dengan mencakar ke arah Kisuta menggunakan kukunya yang tiba-tiba memanjang dan tampak sangat tajam. Tapi kelihatannya Kisuta memang bukan lawan yang seimbang bagi dirinya. Beberapa kali serangan kalong wewe hanya mengenai udara kosong. Dengan gesit, Kisuta berpindah tempat secepat kilat guna menghindari serangan yang cukup mematikan itu. Lalu dengan sekali pukulan, dirinya yang tepat mengenai punggung kalong wewe membuat makhluk tersebut terjungkal jatuh beberapa meter ke belakang. Tampak cairan hitam keluar dari mulut kalong wewe. Selanjutnya, Kisuta duduk bersila dan menaikkan tangan kanannya. Mulutnya yang tertutup kumis putih tampak bergerak-gerak. Seiring tangannya yang naik, bersamaan dengan itu pula, tubuh kalong wewe yang masih berusaha bangkit dari jatuhnya ikut terangkat ke atas. Saya yang masih melihat adegan kolosal itu hanya bisa melongo. Sakti juga tuh kakek, puji saya dalam hati. Berkali-kali kalong wewe berontak, mencoba melepaskan diri, namun tubuhnya tak bisa bergerak seperti terikat oleh sebuah tali yang tak kasat mata. Hentikan, ampun Kisuta, ampun, panas. Teriakan kalong wewe terdengar memekakkan telinga. Tubuh makhluk itu perlahan seperti terbakar oleh api yang berwarna hitam. Ampun, lepaskan aku, panas. Teriaknya lagi. Kali ini terdengar lebih pilu. Berjanjilah kau akan bertaubat, maka akan aku ampuni kau, teriak Kisuta. Aku berjanji, lepaskan aku mohon. Suara kalong wewe semakin melemah seiring sebagian tubuhnya yang hancur terbakar api hitam. Perlahan, Kisuta menurunkan tangannya. Tubuh kalong wewe terbanting keras di atas lantai. Lalu dengan susah payah dia berusaha untuk duduk bersila dan menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hal yang aneh pun kembali terjadi. Asap putih mulai muncul dan menyelubungi tubuh kalong wewe beberapa saat. Saya terkesiap melihat makhluk itu sudah berubah kembali menjadi sosok Sekar begitu asap putih menghilang. Kisuta berjalan menghampiri Sekar yang masih duduk bersila dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Kisuta mengeluarkan benda mirip tasbih dan langsung melemparkannya ke arah Sekar. Ajaib, tasbih berwarna keemasan itu langsung menggulung di leher Sekar. Janjimu sudah terikat bersama tasbih yang mengikat lehermu. Kelak jika kau ingkar, maka lehermu pun akan putus seiring patahnya sumpahmu, ucap Kisuta. Sekar dengan wajah pasrah mengangguk. Selanjutnya, dengan hikmat kakek sakti itu menuntun Sekar untuk kembali bersyahadat. Perlahan, terjadi keanehan pada diri Sekar. Beberapa bunga kantil secara ajaib keluar dari tubuhnya dan langsung menguap menjadi asap hitam saat menyentuh lantai. Semua kesaktianmu yang hitam sudah aku lenyapkan. Bersiaplah menerima ilmu putih sebagai pelindung dirimu sendiri kelak, Cahayu. Karena saat ini ilmu kanuragan saja yang masih tersisa di dirimu, ucap Kisuta lalu menempelkan telapak tangan kanannya ke kening Sekar. Tubuh jin wanita itu bergetar sesaat, lalu tak lama mulai kembali tenang. Kisuta tersenyum dan menoleh ke arah saya. Kesinilah Ger, ucapnya ke arah saya. Saya yang mendengar sedikit ragu untuk mengikuti perintahnya. Kesinilah, jangan takut, ucap Kisuta lagi. Tubuh saya tiba-tiba melayang sejengkal dari lantai dan seperti ditarik mendekat ke arah kakek tersebut. Dan beberapa detik kemudian, saya sudah berada di samping Kisuta. Wajahmu memang mirip sekali dengan putraku Jagatirta. Pantas saja Sekar Kencana berniat sekali untuk memilikimu, Ger, kata Kisuta dengan suara yang lembut. Maaf kalau tidak sopan. Siapakah gerangan kakek dan gadis itu? Mengapa saya juga dilibatkan? Kata saya yang mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Aku adalah kakek moyangmu dari ratusan tahun yang lalu. Terpaksa aku muncul di sini untuk mengembalikan menantuku Sekar Kencana yang sudah dibutakan oleh dendam untuk kembali ke jalan Allah. Cukup lama aku mengawasinya yang terkadang membuat resah manusia dengan ulahnya, dengan menjadi makhluk yang kalian sebut sebagai kalong wewe. Sekarang sudah waktunya aku kembali ke alamku, sekaligus membawa Sekar pulang. Terang Kisuta cukup panjang. Tunggu Ki, kata Sekar Kencana tiba-tiba sambil setengah bersujud. Bangunlah Cahayu,
Bersujudlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapanku, ucap Kisuta. Sekar lalu berdiri dengan sedikit meringis. Nampaknya luka dalam akibat pukulan Kisuta masih berbekas. Ampuni aku, Ki. Aku mohon, izinkan aku untuk mendampingi dan menuntun pemuda itu, karena aku sempat menerawangnya. Di masa depan akan ada banyak kesulitan yang ia akan hadapi, terutama karena mata batinnya yang sudah terbuka saat ini. Akan sulit baginya yang masih muda untuk menerima perubahan besar itu, kata Sekar sambil tertunduk. Kisuta tampak tertegun sambil memainkan jenggot panjangnya yang memutih. Sesaat ia menatapku. Aku juga tertunduk. Rasanya segan sekali untuk membalas menatapnya. Kamu memang istimewa, Ger, kata Kisuta. Baiklah, kau kuizinkan untuk mendampingi keturunanku, karena aku yakin kau tidak bodoh untuk berani mengelabuiku, ucap Kisuta sambil melirik ke arah kalung tasbih di leher Sekar. Sekar Kencana tertunduk. Mohon maaf, Eyang, boleh saya tahu apa arti mata batin? Tanya saya menyela. Kelak Sekar Kencana yang akan menjelaskannya kepadamu, Ger. Waktuku sudah cukup di sini. Sebelum aku pergi, terimalah hadiah kecil dariku, kata Kisuta seraya menepuk bahu saya sekali. Saya refleks menangkis tangan Kisuta yang masih ada di bahu. Bau saya terasa panas lalu berubah menjadi sedingin es. Kisuta tersenyum sesaat. Kau bisa menggunakannya untuk membela diri jika sedang dalam kesulitan, Ger. Cukup sebut saja nama Jagat Tirta, karena tasbih milik putraku sudah tertanam di tubuhmu. Saya mencoba melirik ke arah bahu. Memang terlihat seperti ada jejak sebuah benda melingkar di sana. Aku undur diri. Sekar Kencana, aku titip keturunanku kepadamu. Assalamualaikum, pesan Kisuta. Waalaikumsalam, jawab Sekar Kencana sambil mengangguk. Saya yang masih melirik ke arah bahu menjadi kaget saat menyadari Kisuta telah menghilang. Terus apa yang harus aku lakukan di sini, Sekar? Tanya saya. Gadis itu tersenyum genit dan berjalan mendekati saya. Masih ada beberapa waktu sebelum aku mengembalikanmu, Imam. Tidak ada salahnya kan kita lanjutkan permainan kita yang tadi sempat tertunda, kata Sekar dengan wajah menggoda sambil menggigit ujung bibirnya. Ogah, teriak saya dengan suara kencang. Abang, bangun! Teriakan ibu saya memaksa saya untuk membuka mata. Badan saya terasa sedikit lemas. Imam! Teriaknya lagi sambil menggedor-gedor pintu kamar saya. Iya, Bu, balas saya dengan teriakan juga. Dengan sedikit malas, saya berjalan mendekati pintu dan membukanya perlahan. Wajah ibu yang masih berdiri di depan kamar saya dengan air muka yang masam langsung membuat mata saya tegar. Bakalan apes jika pagi-pagi udah nyari masalah sama orang yang saya sayangi itu. Ayah, ibu sama Ayu mau sholat di musola. Kamu sholat di rumah aja, kata ibu saya yang memang sudah mengenakan mukena. Lalu berjalan keluar menyusul ayah dan Ayu. Tanpa basa-basi, saya langsung kabur ke kamar mandi. Suasana memang masih sepi karena waktu subuh baru saja masuk. Dengan cepat, saya lepas pakaian dan membasahi badan saya dengan dinginnya air kolam. Saat mata saya menatap langit-langit kamar mandi sambil mulai menyabuni badan, saya terkejut sekaligus berteriak begitu melihat sesosok makhluk berambut panjang dan berwajah hangus dengan mata merah menyala serta mengenakan baju seperti potongan kain putih yang panjang, sedang asik menatap saya dalam posisi duduk beruncang-uncang kaki di atas dinding pemisah antara WC dan tempat mandi. Oh iya, sekedar informasi, kamar mandi di rumah saya itu memang mempunyai dinding pembatas yang tingginya hanya sebatas bahu orang dewasa. Dinding itu memisahkan ruang mandi atau shower dan kolam air dengan kloset atau WC tempat pup. Bukannya menutupi perabot lenong saya malah menutupi mata. Aduh, perih-perih. Saya lupa, tangan saya masih belepotan sabun. Alhasil mata saya terasa pedih. Terdengar suara tertawa perempuan dari jauh. Saya masih memejamkan mata meski mata saya sudah saya bilas dengan air. Sementara tangan saya menyibak-nyibakkan air kolam berusaha mencari gayung mandi. Setelah dapat, dengan cepat saya bilas tubuh saya dengan air seadanya karena bulu kuduk saya mulai meremang. Meski badan masih sedikit licin karena mungkin masih menyisakan sabun, saya langsung berusaha mencari handuk. Kampret, handuk tadi gue sangkutin di atas dinding pembatas, gerutu saya dalam hati. Mampus gue, gimana caranya gue ambil tuh handuk? Tanya saya dengan suara bergetar namun pelan.
Saya membuka mata sedikit dan melirik ke posisi handuk yang masih tersangkut di atas dinding pembatas. Sialnya, tuh setan masih ada. Samar-samar saya melihat kakinya yang tertutup kain putih masih berayun-ayun. Saya berada di posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Kalau gua lari keluar dari kamar mandi, kondisi gua masih tanpa busana, dan kalau gua tetap ada dalam sini, tuh setan bakalan makin betah ngeliatin gua. Pikir saya konyol. Akhirnya, dengan berusaha mengumpulkan sedikit keberanian yang tersisa, perlahan saya mengulurkan tangan kanan saya, mencoba menggapai handuk. Jari jemari tangan kanan saya mulai meraba-raba dinding pembatas. Dinginnya permukaan dinding pembatas yang lembab terasa di kulit telapak tangan kanan saya. Saat tangan saya menyentuh sebuah kain yang lembut, saya kembali membuka mata sedikit. Saya harus meyakinkan benda yang saya pegang itu benar-benar handuk, bukan malah baju yang dikenakan setan itu. Agak lega perasaan saya begitu melihat memang benar handuk yang saat ini saya pegang. Tapi tiba-tiba wajah setan wanita itu tahu-tahu sudah ada di hadapan saya. Saya pun berteriak dengan sangat kencang. Mata saya yang tadinya terbuka sedikit langsung melotot. Saya tarik handuk secepat kilat lalu lari tunggang langgang keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi saya banting kencang. Saya lalu menyandarkan badan saya yang kini sudah berhanduk pada pintu kamar yang tadi saya banting. Lebih tepatnya, saya menahan pintu tersebut dengan badan saya. Nafas saya masih memburu akibat berlari cepat guna menghindari setan wanita yang ada di kamar mandi. Pandangan saya dengan nanar menjelajahi sekeliling ruangan kamar tidur saya, memastikan setan itu tidak berpindah tempat ke sini. Telinga kiri sengaja saya tempelkan ke pintu untuk mendengarkan suara dari luar. Beberapa saat saya menunggu sesuatu, entah itu penampakan atau suara-suara dari luar. Tapi suasana tetap hening. Saya mencoba mengatur nafas sambil meraba dada saya. Detak jantung saya terdengar masih cepat. Setelah mulai sedikit tenang dan merasa yakin kalau saya sudah aman, saya mulai berjalan mundur ke belakang. Mata saya masih bertumpu pada pintu kamar yang sudah saya kunci dari dalam. "Kenapa pakai segala ada setan di rumah gua?" tanya saya entah pada siapa. Sambil melepas handuk dan mencoba menyeka sisa air atau keringat yang melekat di tubuh, perasaan takut masih bermain di benak saya. "Kamu mau aku usir dia?" ucap seseorang tiba-tiba dari arah samping saya. Saya pun berteriak karena terkejut dan spontan melompat ke atas kasur. Tanpa saya sadari, handuk yang tadi menutupi perabot lenong saya pun terlepas. Dengan cepat, saya ambil bantal untuk menutupi muka saya. "Ya Allah, tuh setan kenapa pakai ikut ke kamar sih?" tanya saya sendiri dengan mulut bergetar. Badan saya menggigil karena takut. "Bagaimana kau bisa menutupi wajah dengan tubuh telanjang?" kata suara itu lagi. Saya terperanjat lalu meraba-raba ke selangkangan saya. "Astaga, gua dalam kondisi tanpa busana ternyata," pekik saya dalam hati. Satu lagi bantal langsung saya tarik untuk menutupi perabot lenong saya. "Pergi lo setan!" teriak saya dengan suara yang teredam oleh bantal. "Jangan memanggilku dengan sebutan setan, Imam," jawab setan yang sosoknya belum berani saya lihat. "Pergi lo!" Kali ini saya sengaja mengangkat bantal supaya suara saya bisa didengar dengan jelas, tapi tetap dengan mata tertutup. Saya dengar tuh setan hanya tertawa kecil. Cepat-cepat saya melafalkan ayat kursi dan surat lain yang biasa dianjurkan oleh orang tua saya untuk mengusir setan. "Kamu pikir aku bisa diusir dengan ayat-ayat suci, Mam? Jika Kisuta belum menyadarkanku, pasti aku sudah kepanasan karena ayat-ayat itu," ucap setan perempuan tersebut. Tunggu. Kisuta? Sepertinya saya pernah mendengar namanya. "Aku Sekar Kencana, makhluk yang semalam sempat kau cium dalam mimpi," sahutnya lagi. Saya mencoba mengingat-ingat mimpi semalam. Memang benar saya sempat berciuman dengan seorang wanita cantik, tapi sehabis itu saya mual karena wanita itu berubah menjadi setan. "Sudahlah, lemparkan bantalmu dan buka matamu sekarang," kata suara yang barusan mengaku Sekar. Saya merasa jari-jari tangan saya yang memegang bantal seperti dipegang oleh tangan seseorang yang terasa dingin. Bantal pun sudah terlepas dari genggaman, tapi kedua mata saya masih belum berani terbuka. Saya sedikit ragu untuk membuka mata, takut melihat sosok yang menakutkan seperti di kamar mandi. "Buka matalah sekarang," katanya lagi. Masih dengan perasaan diselimuti keraguan, akhirnya saya pun membuka mata dan yang terlihat sedang duduk di hadapan saya adalah gadis yang berpakaian sama dengan yang saya temui
dalam mimpi semalam. Namun, setengah wajahnya tidak terlihat karena sedang memandangi dinding kamar saya. Tepatnya ke arah poster Slash, mantan gitaris Guns N' Roses yang dengan gagah terpampang di sana. "Apa benar kau makhluk yang sama dengan yang ada dalam mimpiku semalam?" tanya saya setengah tak percaya. Sekar terlihat mengangguk. "Apa semua itu mungkin?" tanya saya lagi. "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin," kata Sekar. "Sekarang sesuai dengan janjiku ke kakek moyangmu Kisuta, aku yang akan membantumu mengendalikan mata batinmu yang sudah terbuka," kata Sekar. "Mata batin?" ucap saya perlahan. "Iya, mata batinmu secara tidak sengaja ikut terbuka saat sukmamu kubawa ke alam jin semalam. Tapi memang garis keturunanmu juga menjadi salah satu penyebabnya. Kau lihat makhluk yang ada di kamar mandi itu, bukan? Itu yang kalian sebut dengan kuntilanak. Mulai sekarang kau harus belajar menguasai mata batinmu," jelas Sekar cukup panjang. "Jadi mata batin itu yang membuatku bisa melihat makhluk gaib?" tanya saya lagi kepada Sekar. Garis itu terlihat kembali mengangguk dari arah samping. "Imam, berpakaian saja dulu biar aku tidak risih berbicara denganmu," ucap Sekar. "Jir, gua lupa, gua emang masih tanpa busana. Pantesan dari tadi dia terus berbicara tanpa melihat ke arah gua." Dengan gerakan cepat kilat, saya tarik selimut untuk menutupi tubuh saya dan langsung mencari sepotong kaos dan celana di lemari. Setelah berpakaian, saya kembali duduk di atas kasur. Sekar yang tadi sempat membalikkan badan saat saya berpakaian mulai menatap saya kembali. "Jadi yang aku alami semalam benar-benar nyata, bukan bunga tidur," gumam saya dengan suara pelan. Potongan-potongan tiap kejadian yang saya alami semalam mulai muncul di dalam benak saya. Benar, semalam juga menjadi peristiwa yang sangat berkesan bagiku. Berkat kakek moyangmu, aku bisa kembali sadar atas kesalahan yang selama ini aku perbuat. Pandangan Sekar menatap kosong ke arah depan. Sebutir air mata menetes di pipinya. Nampaknya makhluk itu betul-betul sudah bertaubat. "Imam, boleh aku memanggilmu dengan sebutan Kang Mas?" kata Sekar tiba-tiba. Saya menatapnya heran. Bukankah dia sudah tidak menganggap saya sebagai jelmaan sosok mendiang suaminya, seperti pesan Kisuta semalam? "Jangan takut aku menyamakanmu dengan suamiku. Hanya saja aku merasa janggal jika memanggil namamu secara langsung," jawab Sekar seperti membaca pikiran saya. Saya mengerti akan tata keramanya yang dahulu adalah seorang putri keraton. Tentu tata bahasa pun sangat ia perhatikan. "Boleh, asal jangan baper aja ya," jawab saya. Sekar tampak tak mengerti. Berkali-kali saya mendengar ia mengulang kata-kata baper. Terang aja gak ngerti, wong ratusan tahun lalu belum ada kata-kata alay seperti sekarang ini. "Terus aku harus bagaimana untuk bisa mengendalikan mata batin?" tanya saya selanjutnya. "Males banget jika bisa melihat makhluk gaib di mana-mana. Mending kalau cakep. Lah, tahu sendiri kan makhluk gaib tampangnya kayak gimana." "Seiring waktu nanti akan aku ajarkan. Sekarang kau mau aku usir makhluk yang selama ini selalu memperhatikanmu mandi?" Sekar mengulang pertanyaannya. Saya mengangguk tanda setuju. Hati saya juga merasa sedikit kesal karena tanpa sepengetahuan saya, selama ini ada yang sengaja menikmati keperjakaan saya secara visual di kamar mandi. Masum banget tuh Kunti. Hari ini merupakan hari pertama saya sekolah dengan ditemani Sekar. Dia memang selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi, kecuali saat saya berada di kamar mandi. Untung saja tidak ada yang bisa melihat Sekar secara langsung. Bisa geger dunia persilatan kalau sosok jin seperti Sekar terekspos ke dunia nyata. Saya seperti biasa berangkat ke sekolah memboncengi Ayu. Sesampainya di sekolah, Sekar kembali muncul. "Banyak sekali penghuni di sini, Kang Mas," ucap Sekar sambil memandang ke beberapa sudut sekolah saya. "Jaelah, berasa jadi kakang Brahma Kumbara gua, pakai segala dipanggil Kang Mas," ucap saya dalam hati sambil garuk-garuk kepala. Memang belum terbiasa saya dipanggil seperti itu oleh Sekar. "Ini namanya sekolah, Sekar, tempat manusia kayak kami menuntut ilmu," jelas saya kepadanya. Saya lalu mulai berjalan menuju kelas. Beberapa orang menyapa saya, bukan hanya menyapa, bahkan beberapa siswi menatap saya dengan tatapan aneh. Saya hanya tersenyum kecut, merasa menjadi pusat perhatian. "Maksudku, penghuni sepertiku, Kang Mas," ucap Sekar. Saya sempat berhenti berjalan dan mendekat kepadanya. "Maksudmu jin?" tanya saya.
Sekar mengangguk, lalu tiba-tiba terbang melayang ke atap gedung sekolah saya. Yah, dia malah kabur. Saya pun melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti menuju ke kelas. Gerombolan penyamun nampak sedang berkumpul di depan pintu masuk kelas saya. Woi men, gua tos ke semua teman baik gua itu. Ada Rio, Randy, Johnny, dan Mail. Semua terdiam dan menatap saya dengan tatapan heran. Lu semua pada kenapa sih? Ngeliatin gua kayak baru kenal? Tanya saya agak kesal. Rio mendekati saya dan menyodorkan wajahnya ke muka saya. Eits, mau ngapain lu kambing? Ucap saya sambil menoyor kepalanya. Lu pakai ilmu apaan sih men? Muka lu beda banget hari ini. Tanya Rio. Iya bener mam, kalau belajar silat bisa jadi kayak gini. Gua mau deh ikutan, tambah Randy. Saya semakin heran mendengar ucapan kawan-kawan saya. Emang tiap hari kan gua udah ganteng mamen, lu nya aja yang baru nyadar. Jawab saya ngasal sambil ngeloyor masuk dalam kelas. Isi kelas masih sangat lengang. Hanya ada 5 orang siswa dan siswi. Mereka ada yang asik membaca, memainkan HP, dan ada juga yang saling tukar gosip seputar sekolah. Riri yang juga sudah ada di bangkunya terlihat serius membaca sebuah buku. Saya sempat mendengus saat cewek cupu itu melempar senyumannya ke arah saya. Langsung saya lemparkan tas sekolah saya di atas meja dan duduk sambil menaikkan kedua kaki saya di benda tersebut. Saya lihat Sekar sudah duduk di atas meja guru, kemudian terbang berpindah ke atas meja saya. Kang Mas, hati-hati dengan beberapa penghuni di sini. Sepertinya tidak suka akan kehadiranku, ucapnya. Saya yang sempat terbengong menoleh ke arahnya. Ada banyak ya? Tanya saya. Sekar mengangguk. Aku tadi menemui para pemimpinnya guna meminta izin untuk menjagamu, ucap Sekar lagi. Kenapa harus minta izin ke mereka? Tanya saya selanjutnya. Setiap tempat itu ada yang menjaga. Makhluk gaib seperti kami pun punya tata krama seperti manusia. Kami harus minta izin jika ingin memasuki daerah kekuasaan makhluk lain. Seperti di sini, penguasanya ada 4. Di pohon besar sebelah barat dijaga oleh makhluk yang biasa kalian sebut dengan nama Gendruwo. Di selatan, di sebuah kolam besar, ada jin wanita dengan badan setengah ular. Di ruangan dengan tulisan aula yang ada di sebelah timur dijaga oleh kuntilanak merah. Dan di sisi utara adalah daerah kekuasaan Ki Sabdo yang masih ada hubungan kerabat dengan kakek moyangmu Ki Suta, tutur Sekar. Saya menyimak penjelasan Sekar dengan seksama. Keempat makhluk tersebut masih tergolong setingkat kesaktiannya denganku karena usia kami tidak terpaut jauh, kata Sekar menambahkan. Emangnya berapa usiamu sekarang? Kembali saya bertanya. 500 tahun lebih, jawab Sekar singkat. Saya cuma bisa melongo mendengarnya. Dunia gaib benar-benar bikin kepala saya pusing kalau dipikirin. Makin tua usia makhluk seperti aku, maka akan makin tinggi pula kesaktiannya. Tapi aku sempat kesal tadi Kang Mas. Kuntilanak merah penunggu aula sangat sombong. Jika bukan karena janjiku yang hanya untuk menjagamu, sudah kuseret dia keluar dari tempat itu, ucap Sekar sedikit kesal. Oh iya, kenapa sampai sekarang aku belum lihat penampakan apa-apa ya? Tanya saya penasaran. Itu karena aku masih menutupi mata batinmu Kang Mas. Aku takut kau belum siap. Tapi saat azan berkumandang, maka kekuatanku akan luntur dengan sendirinya, kata Sekar lagi. Saya cuma mengangguk-angguk mengerti. Aku pergi dulu boleh Kang Mas? Pinta Sekar. Baru saya mau menjawab, dia malah sudah lenyap. Suara bel sekolah pertanda waktu belajar akan segera dimulai. Terdengar 3 kali. Rio dan Johnny yang tadi masih ngobrol di depan pintu masuk kelas terlihat mulai berjalan menuju tempat duduknya masing-masing. Beberapa orang teman sekelasku merapikan posisi meja dan bangku mereka agar lebih lurus. Ada juga yang memunguti sampah bekas sisa jajanannya. Rio sudah duduk di samping saya. Lu udah ngerjain PR matematika men? Tanya Rio lalu mengeluarkan bukunya dari dalam tas. Astagfirullah, mati gua men, kata saya spontan. Rio terkekeh melihat wajah saya yang berubah pucat. Siap-siap bersihin kamar mandi lantai 1 lu, ledeknya. Amsyong, gua lupa banget kerjaan PR matematika Bu Irma. Beberapa saat saya mendengar suara langkah sepatu sedang berjalan menuju kelas saya. Mati gua, ucap saya begitu melihat Bu Irma memberi salam. Pasrah aja dah gua, ucap saya lirih. Kumpulkan semua buku PR. Imam, kamu kumpulkan buku milik teman kamu yang laki-laki. Yesi yang perempuan, segera. Perintah Bu Irma masih dengan berdiri di depan kelas kami.
Saya pun berdiri dan mulai berkeliling mengambil buku-buku PR seisi kelas saya, lalu meletakkannya di atas meja Bu Irma. Dengan perasaan tak menentu, saya masih berdiri di samping mejanya. Bu Irma melirik ke arah saya. "Sudah semua terkumpul?" tanyanya tegas. Saya mengangguk. Sebutir keringat dingin mengalir di dahi saya. Nganu Bu," kata saya terputus-putus. Bu Irma yang mulai memeriksa tiap-tiap buku sesaat berhenti. "Saya mohon maaf, saya lupa mengerjakan tugas dari Ibu," ucap saya lirih. Tiba-tiba Bu Irma meletakkan pulpennya, lalu menatap tajam ke arah saya. Badan saya gemetaran karena ngeri. Saya sudah siap banget untuk menerima hukuman darinya. Tapi anehnya, tatapan tajam guru matematika gua itu perlahan kembali menjadi tatapan yang biasa. "Ya sudah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi lain kali tidak ada alasan lupa ataupun alasan lainnya," kata Bu Irma, lalu kembali meneruskan koreksinya. Saya yang mendengar itu langsung lemas karena senang. Ada angin apa yang membuat salah satu guru terkiler mengampuni gua? "Tolong kamu bersihkan whiteboardnya, Mam," perintah Bu Irma. "Siap bosku." Bu, cepat-cepat," saya meralat ucapan saya yang ngaco barusan karena kelewat senang. Lalu dengan langkah seringan kapas, saya mengerjakan perintahnya. "Lu gak jadi dihukum?" tanya Rio begitu saya kembali duduk di sampingnya. Dengan senyum kemenangan, saya mengangguk. "Gila, hoki lu bagus banget hari ini, men," teriak Rio. Petak! Sebuah penghapus whiteboard mendarat di wajah Rio dengan tiba-tiba. Jejak hitam bergaris tercetak di pipi kanan Rio. Saya melihat Bu Irma melotot ke arah kami berdua. Beberapa siswi menahan tawa. Kalau saya, jangan ditanya Gan, ngakak sampai guling-guling. Tapi cuma berani dalam hati, karena tatapan Bu Irma masih tertuju ke kami berdua. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan cerita mistis Imam besok siang. Terima kasih untuk kalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.